Nah, maksud pertemuan ini mungkin sudah kita identifikasi persoalan, dan nanti waktu paparan tidak terlalu lama, yang lebih banyak adalah tanya jawab kepada Bapak Ibu dari BKD yang menerima banyak pertanyaan dari guru dan belum bisa menjawab. Juga mungkin nanti akan dipaparkan langkah praktisnya seperti apa demonya, sehingga ketika ada pertanyaan dari guru-guru, kalau saya sudah mengeklik ini lanjutnya ini kenapa tidak keluar, ini tidak bisa itu, Bapak Ibu dari BKD bisa menjawab langsung. Jadi bisa lebih cepat ya daripada harus menghubungi di pusat. Itu maksud pertemuan kita hari ini. Saya menyadari karena ini yang pertama kali ya, seleksi ASN P3K ini baru pertama kali di jumlah yang sangat besar. Ini pasti menemui berbagai macam kesulitan, dan kesulitan ini sebenarnya dikarenakan sebagian besar yang saya terima pertanyaan itu terkait dengan mereka memang belum membaca betul tabel linearitas. Misalnya saya dari prodi ini bisa mengambil bisakah mengambil mapel ini, itu artinya sebenarnya semua informasi itu sudah ada di laman, baik di lamannya BKN maupun di lamannya guru-p3k.kemdikbud.go.id, atau berbagai aturan, prosedur, proses itu semuanya sebenarnya ada, tapi memang banyak guru yang belum bisa mengakses. Atau bahkan mungkin sudah dijawab oleh helpdesk kami, tetapi memang sistemnya adalah harus masuk ke notifikasi ke email, belum membuka email. Sehingga memang berbagai persoalan teknis dihadapi oleh guru. Tentu kami sangat ingin kita semua ini bisa melayani kebutuhan guru itu dengan semaksimal mungkin. Karena kita tahu bahwa seleksi ini sangat ditunggu-tunggu oleh guru itu. Sebelumnya mereka sudah mengajukan berbagai afirmasi dan sudah diketok afirmasinya seperti yang sekarang kita sudah berikan. Namun ketika mereka sudah mau mengakses ada kesulitan. Sebenarnya kesulitan itu karena kepanikan ya, kepanikan mereka. Aduh, nanti kalau saya nggak bisa langsung saya nggak bisa ikut ujian bagaimana? Sebenarnya lebih kepada kepanikan Bapak Ibu guru itu. Jika mereka menelusur lagi langkah demi langkah, sebenarnya tidak sesulit ketika dijelaskan baik oleh Pak Andika, mungkin oleh saya atau Pak Nugroho atau yang lain, atau oleh teman-teman di helpdesk, itu bisa memahami. Itu Bapak Ibu kira-kira maksud dari pertemuan 2 hari ini, 2 jam ini ke depan, dan kita bagi dalam 2 region kegiatan ini supaya memberi kesempatan yang luas pada Bapak Ibu jika ada pertanyaan-pertanyaan teknis yang bisa dijawab. Namun demikian, mungkin per tanggal kemarin, tanggal 13 Juli, pelamar yang sudah mengisi rincian di SSC ASN PKN itu sudah mencapai 482.000 lebih. Sedangkan yang sudah melakukan daftaran submit hingga final, resum itu sudah mencapai 432 lebih. Artinya mereka sebenarnya kalau kita lihat data ini, sudah lebih dari 400.000. Artinya sebenarnya tidak kalau kita menerima informasi itu sepertinya itu semua orang guru tidak bisa mengakses seperti itu. Jadi itu membuat para pejabat itu ya agak khawatir juga jika memang ini nanti menjadi masalah. Ternyata kalau dari data terbaru per tanggal 13 Juli tadi pagi, karena saya minta informasinya ke Pak Nugroho, itu sudah yang mensubmit bahkan sampai resum itu sudah 432. Alhamdulillah. Artinya dalam 1 minggu ini sudah mencapai angka yang sedemikian besar. Namun memang tidak ada salahnya kita lakukan evaluasi sehingga guru-guru memperoleh pelayanan terbaik dari kita semua. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, maksud dan tujuan kegiatan hari ini. Jangan sungkan waktu yang seluas-luasnya kita berikan kepada Bapak Ibu dari tamu yang kita undang untuk mengajukan pertanyaan. Nanti yang diatur oleh moderator bagaimana sistem tanya jawabnya. Demikian dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, semoga Bapak Ibu kegiatan pada hari ini membawakan manfaat dan berakhir Bapak Ibu bisa menjawab dengan tuntas semua pertanyaan dari guru-guru di daerah Bapak Ibu masing-masing. Maka rapat koordinasi kegiatan pendaftaran seleksi ASN guru P3K secara resmi dibuka. Dipersilahkan, waktu saya kembalikan kepada Mas Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih khusus untuk pembukaan dan arahannya. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, kita langsung lanjut ke pemaparan dari Dikbud oleh Bapak Andika Ganendra. Kepadanya dipersilahkan. Baik Pak Nugroho, saya dapat waktu berapa menit Pak? Sekitar 15 menit. Baik. Ya, baik Bapak Ibu, ini paparan singkat saja, nanti akan kita lebih lanjutkan ditanya jawab.
Jadi dua hal, pertama mengenai pendaftaran dan login. Ini yang akan kami underline adalah permasalahan-permasalahan yang banyak kami temui saat ini saja. Untuk pertama pendaftaran. Jadi pertama kali kita mau membuat akun itu pasti akan muncul seperti ini. Nah, sudah kami ingatkan kemarin dari 2020 ya pada waktu rakor bahwa pastikan NIK di Dapodik itu setara dengan Dukcapil. Nah, ada dua permasalahan nanti di sini. Yang di Dapodik salah entry atau Dukcapilnya yang perlu diperbaiki. Ya, dua hal, Dapodiknya yang perlu diperbaiki karena salah entry atau Dukcapilnya yang perlu diperbaiki. Nah, apabila di Dukcapil yang perlu diperbaiki, di sini ada pesan untuk menghubungi halo Dukcapil sekian, 15.537. Oke, selesai. Semua entrian ini selanjutnya dapat di-entry sesuai dengan perintah dalam aplikasi. Itu satu. Jangan lupakan password, pertanyaan pengaman dan segala macamnya karena ini akan diminta di belakang dari aplikasi. Sudah. Selanjutnya ini juga masih pelengkapan data. Ini saya yakin mungkin guru sudah pada banyak melewati step ini ya. Ini juga masih pengecekan ulang. Mohon dicek kembali, pastikan data sudah terisi benar. Tidak bisa perbaikan untuk mengulang kembali pada tahapan ini. Ini yang perlu diperhatikan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan juga sudah keluar, namun gimana jika salah? Nah, ini akan repot sekali nih akhirnya. Resume ini tolong diperhatikan. Selanjutnya ini nggak masuk. Selanjutnya kita masuk ke login untuk pendaftaran. Nah, muncul halaman seperti ini. Pertama yang perlu dipastikan adalah biodata. Nah, dalam hal pengisian biodata, alamat domisili segala macam sudah. Selanjutnya yang paling penting dipahami sini adalah apabila tadi yang pertama yang tadi saya bilang awal bahwa NIK tidak sinkron antara Dapodik dengan Dukcapil. Apabila dirasa NIK yang dipegang, NIK yang dipegang dengan Dapodik itu sudah sama, perlu perbaikan di Dukcapil. Tadi sudah di paparan di awal, hubungi halo Dukcapil 15.000 sekian itu. Nah, namun bagaimana jika NIK yang di Dapodik itu salah entry? Nah, ini kita membuat telah membuat jalan pintas ya. Jadi yang pertama tetap Bapak Ibu guru tetap harus memperbaiki NIK-nya melalui Verval PTK, aplikasi Verval PTK. Ini pastinya teman Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan ini sudah familiar ya. Perbaiki data NIK melalui Verval PTK. Setelah itu biasanya kan tunggu sinkron untuk Dapodik. Nah, ini tidak perlu lagi tunggu sinkron. Setelah perbaikan di Verval PTK, langsung ke aplikasi info GTK yang ada yang dimiliki masing-masing guru. Di pojok kiri di bawah ini, langsung klik untuk update NIK. Sebagaimana yang tertera di Dukcapil. Ini tadi langkah untuk kalau seandainya Dapodik yang salah ya. Kalau seandainya ada entry salah di Dapodik, gitu. Tadi kalau Dukcapil hubungi halo Dukcapil, kalau seandainya Dapodik berarti perbaiki di aplikasi Verval PTK. Setelah itu biasanya kan tunggu approve. Ini tidak, lalu langsung masuk ke info GTK, perbaiki NIK-nya pada tombol bawah ini. Nah, setelah sinkron lakukan pendaftaran. Ini kami buat untuk jembatan ya shortcut untuk perbaikan NIK yang terjadi salah di Dapodik. Oke, untuk selanjutnya memilih jenis. Untuk selanjutnya ya ini guru dapat langsung memilih jurusan ya, jurusan. Namun yang perlu diperhatikan, kembali lagi lihat kondisi Verval ijazahnya. Yang paling sering kami temui, ini masih banyak guru yang memverval ijazahnya jenjang S2, S3. Yang perlu dipahami untuk
formasi guru P3K saat ini adalah jabatan guru pertama ya, jabatan guru pertama. Artinya yang diminta adalah ijazah S1. Seandainya dia sudah S2, S3, silakan verval ijazah S1-nya. Nah, bagaimana status verval? Bagaimana jika saya belum verval? Gitu kan? Harusnya kan kemarin-kemarin kita sudah melakukan verval kan. Namun bagaimana jika saya sudah harus mendaftar di aplikasi SSC ASN, namun kita belum melakukan verval? Nah, ini bisa langsung ke info GTK dengan dua cara. Pertama, kita cari datanya, kita cari data kita ke database yang ada di Dikti. Ini kita cukup memasukkan nama perguruan tinggi kuliah kita di mana, prodi kita apa, nomor mahasiswa kita berapa. Seandainya ketemu, maka akan terlihat kolom seperti ini. Berarti kalau kolom seperti ini sudah muncul, itu berarti data kita sudah ada dalam database. Tinggal approve, oke, maka secara otomatis data ijazah S1 kita sudah terverval. Selanjutnya, bagaimana jika kita tidak menemukan data kita dalam database? Itu kita gunakan metode manual. Jadi kita masukkan ke dalam kita masukkan nama universitas kita, prodi, NIM. Seandainya tidak ditemukan, kita bisa unggah dokumen. Begitu unggah dokumen, kita lampirkan ijazah kita, maka verval akan dilakukan dengan proses terpusat. Nah, bedanya apa? Apabila data kita ketemu secara otomatis dengan cara satu tadi, tanpa perlu melampirkan ijazah, itu verifikasi real time online langsung. Nah, seandainya kita melampirkan ijazah, itu berarti masih butuh waktu sekitar 1 atau 2 hari untuk pusat melakukan verifikasi. Tapi mudah-mudahan ini 1 hari kalau cuma verval ijazah. Oke. Untuk selanjutnya, kita kemarin ada prioritas terhadap guru-guru yang sudah menjadi warga lokal di sekolah tersebut. Jadi misalnya ada guru bahasa Inggris, misalnya contoh guru bahasa Inggris mengajar di SMP 1 dan SMP 1 ternyata membuka formasi bahasa Inggris. Oke, dan guru itu sudah melakukan verval. Sudah terbukti bahwa dia memiliki linearitas bahasa Inggris yang linear, entah dari kualifikasinya atau dari sertifikasinya. Nah, cuman karena guru bersertifikat di sekolah negeri itu masih sedikit jumlahnya, maka linearitas itu lebih banyak dilakukan berdasarkan verval aplikasi ijazah S1. Nah, apabila dia sudah verval dan sudah dipastikan dia memang linear dengan bahasa Inggris, atau di sini contohnya untuk matematika, maka pemilihan formasi itu menjadi disable. Di sini abu-abu warnanya. Dia tidak memilih formasi lain. Dia tinggal cukup next saja, lanjutkan, secara otomatis dia akan mengisi di tempat di mana dia mengajar. Itu pertama. Terus yang kedua, apabila formasi di sekolahnya itu tidak ada, atau formasi sebetulnya ada, namun dia tidak terdeteksi linear pada formasi di sekolah tersebut, maka pemilihan jurusan formasi itu menjadi enable atau dapat dipilih. Tidak berwarna abu-abu. Di sini dia bisa memilih dia mau mendaftar ke jurusan apa. Yang tertera di sini itu nanti yang sudah disesuaikan dengan linearitasnya. Jadi sekolah mana yang membuka sesuai dengan linearitasnya dia, dengan formasinya dia, maka akan muncul di list ini. Jadi ini ada beberapa juga pertanyaan ke kami. Bagaimana guru bertanya, bagaimana saya tahu bahwa di situ sudah ada warga lokal? Seandainya di sini tertera ada pilihan, dia bisa memilih, berarti dia diperbolehkan untuk memilih formasi tersebut. Jika tidak, maka formasinya tidak akan keluar. Jika tidak, formasi tidak akan keluar. Selanjutnya, bagaimana dengan guru PPG yang prajabatan atau dengan yang swasta? Pemilihan formasi untuk tahap pertama itu belum dapat dibuka. Gambar seperti ini. Jadi dia belum dapat memilih formasi, namun tetap isi data IPK, nomor ijazah, tahun lulus, jenis perguruan tinggi, dan lain sebagainya.
Selanjutnya ini format administrasi, dokumen apa saja yang harus diunggah. Tahap selanjutnya, terakhir resume. Yang perlu kami ingatkan, resume ini perlu cek list ulang, artinya Bapak Ibu guru itu sudah mengecek datanya sudah benar. Apabila sudah dicek, dia sudah melakukan checking per item dan sudah approve, maka resume tidak bisa diganti. Ini selanjutnya, oke. Mungkin itu dari saya. Sementara waktu kami kembalikan ke Pak Nugroho. Andika, mungkin ada beberapa tentang bisnis proses dari P3K Guru ini juga yang mungkin saya bisa sampaikan. Ya, sebelumnya mungkin teman-teman dari Dikbud juga sudah mengetahui bahwa kita ada 3 kali ujian seleksi, di mana sebelum ujian seleksi itu juga ada tahapan yang cukup penting, yaitu pertama adalah pada tahapan pertama memang ada seleksi administrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi, itu by system. Jadi teman-teman mungkin sudah ada dari pelamar, sudah ada yang melakukan verifikasi verval ijazah yang tadi sudah disebutkan. Nah, nanti juga untuk yang sudah di verval itu akan dilakukan verifikasi by system untuk menjadi lulus seleksi administrasinya, karena memang di sini dilihat bahwa seleksi administrasinya membandingkan ijazah dan juga dokumen-dokumen lainnya, yang sebenarnya dokumen lainnya sebagai pelengkap. Tetapi untuk verifikasi yang manual itu juga ada, khususnya pada peserta disabilitas. Jadi peserta disabilitas ini memang harus diperiksa link videonya, apakah sudah betul yang bersangkutan mempunyai disabilitas dan juga derajat kedisabilitasannya sudah sesuai, dan juga memeriksa surat disabilitasnya. Jadi itu yang manual sebenarnya, hanya peserta disabilitas. Lalu nanti juga ada masa sanggah untuk peserta yang mungkin di disabilitas itu dilakukan TMS dikarenakan entah mungkin nanti dari Dikbud untuk yang disabilitas juknisnya seperti apa jika di TMS-kan. Lalu ada pengumuman dan juga ada ujian seleksi. Mungkin ujian seleksi tadi juga sudah disampaikan bahwa untuk tahap pertama ini memang hanya 2 kategori, yaitu adalah tenaga honorer K2 dan juga guru non ASN yang datanya mengajar pada sekolah negeri. Nah, untuk PPG dan guru swasta itu tetap memilih, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Andika, bahwa jabatannya dan sekolahnya itu tidak keluar, memang seperti itu, tetapi yang bersangkutan untuk 2 kategori itu harus menyelesaikan pendaftaran atau final resume, kami bilangnya final resume atau submit gitu. Nah, nanti untuk 2 kategori yang pertama, tenaga honorer K2 dan guru non ASN yang terdaftar Dapodik dan mengajar pada sekolah negeri akan melakukan ujian seleksi, nanti akan keluar hasilnya. Nah, ini mungkin sesuai dengan nanti akan ada passing grade ya. Nah, untuk peserta yang itu udah masuk peserta ujian yang lulus maka langsung masuk ke pengumuman prasanggah. Nah, untuk yang tidak lulus masuk ke pengumuman prasanggah, lalu nanti akan dilakukan jawab sanggah. Nah, di sini sanggahan ini hanya untuk sanggahan nilai. Nah, mungkin karena di sini sudah menggunakan sistem dan mungkin dari UNBK, karena menggunakan sistem UNBK, sudah by sistem juga langsung karena sudah dikoordinasikan juga dengan bagian pusat pengembangan sistem seleksi, standar dari ujiannya itu seperti apa. Nah, nanti ada mudah-mudahan sanggahnya itu tidak terlalu krusial atau tidak ada kesalahan dari nilai, karena nilai nanti juga diolah oleh di BKN seperti itu. Karena tetapi nilai dikirim dari Kemendikbudristek. Setelah masa sanggah ada pengumuman pasca sanggah ini sudah final, maka orang-orang yang tidak lulus tidak masuk dalam passing grade atau tidak lolos yang kategori 1-2 akan melakukan pemilihan formasi pada formasi yang belum terpenuhi. Ditambah juga untuk lulusan PPG dan guru swasta. Jadi nanti kategori 1 dan kategori 2 yang tidak lolos passing grade itu nanti akan juga ikut
pada pemilihan formasi kembali yang nomor 1, yang pertama kali, pemilihan formasi kembali 1, di mana semua kategori itu memilih ulang formasi dari formasi yang belum terpenuhi pada tahap pertama. Lalu masuk lagi, diikuti lagi seperti tahap 1. Nah, pada saat ini juga nanti pas pengumuman pasca sanggah nanti akan ada pemilihan formasi bagi yang tidak lolos lagi. Nah, itu akan dicari, tapi pada yang ketiga ini sudah lintas instansi. Jadi kalau yang 1 dan 2 hanya di dalam Pemdanya saja, tapi untuk yang tahap 3 ini adalah yang lintas instansi. Begitu juga untuk instansi Pemda yang tidak membuka pendaftaran, maka peserta dari tahap 1 dan tahap 2 ini hanya bisa memilih pada tahap 3. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Lalu lanjut sampai ke proses pengusulan itu sama dengan tahap 1 dan tahap 2. Ya, ini tadi maksudnya adalah kategori 1, 2, dan 3 yang kami sadur dari Permenpan seperti ini. Ini mungkin garis besar, gambaran besar ya dari sisi pengolahan seleksi calon ASN, tetapi ini baru gambaran besarnya karena perbedaannya nanti ada di ujian seleksinya. Untuk CPNS itu ada SKD dan SKB. Untuk P3 Kanon Guru itu ujiannya hanya ada seleksi kompetensi 1 kali, tetapi untuk P3K Guru ada 3 kali ujian seleksinya, 3 kesempatan, mungkin bukan 3 kali ya. Kalau CPNS memang 2 kali SKD dan SKB. P3K Guru itu seleksi administrasi sudah pasti, lalu ada 1 kali ujian seleksi kompetensi. Tetapi kalau yang P3K Guru ini ada 3 kali kesempatan untuk ujian. Oke. Ini juga sudah dijelaskan bahwa seluruh pelamar, baik kategori apapun itu semuanya harus sudah melakukan pendaftaran dan menyelesaikan pendaftarannya. Lalu ini mungkin yang perlu digarisbawahi adalah sistem itu melihat bukan pada di mana yang bersangkutan itu mengajar, tetapi menyesuaikan dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh pelamar tersebut. Jadi bukan dari sekolah yang bersangkutan mengajar gitu. Dan nanti akan muncul di sistem jabatan apa saja yang cocok dengan pendidikan dan sertifikat pendidiknya. Nah, lalu setelah memilih jabatan, tadi baru nanti akan keluar tersedia sekolah yang untuk jabatan itu di Pemda itu pada tahap 1 apa saja. Itu. Ya. Nah, untuk lokasi ujian juga nanti menyusul mungkin dari Kemendikbudristek yang akan mengumumkannya setelah nanti mungkin pelamarnya sudah dikumpulkan, baru di mapping, mungkin nanti mohon informasinya juga untuk jadwal ujian, karena memang banyak sekali pertanyaan di mana lokasi ujiannya. Terus, nah ini yang nomor 5 dan nomor 5-nya 2 kali. Seleksinya sudah tadi untuk kategori, untuk kompetensi 1 itu THK 2 dan guru non-ASN negeri, yang sekolah di negeri. Lalu untuk kompetensi 2 adalah peserta seleksi kompetensi 1 yang tidak lulus, dan juga guru swasta dan lulusan PPG. Lalu untuk yang tahap ketiga, semua peserta yang tidak lulus dan bisa memilih formasi di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini mungkin sedikit gambaran yang tadi sudah dijelaskan. Yang paling penting mungkin adalah yang nomor 10 ya, pelamar poin A yang lolos dapat mengikuti ujian. Jadi memang hanya yang lolos seleksi administrasi. Jadi tadi mungkin ada seleksi administrasi by system, tetapi ada yang manual. Yang manual itu hanya untuk yang disabilitas. Dan mungkin aja ada yang peserta disabilitas ini yang tidak lulus seleksi administrasi. Nah, itu bisa mengajukan sanggah. Ya, sanggah juga dilakukan, sanggah administrasi itu hanya untuk yang disabilitas. Nah, ini yang nomor 13 adalah sanggah setelah ujian seleksi. Jadi mungkin akan menyanggah nilai yang sudah diumumkan seperti itu. Ini seleksi kompetensi pertama. Untuk nanti mungkin sesuai Permenpan, panitia penyelenggara seleksi itu mengumumkan hasil akhir seleksi pasca sanggah. Nah, di sini mungkin Kemendikbudristek yang mengumumkan nanti diberikan kepada Pemda masing-masing, tetapi pengolahannya memang di BKN. Pengolahan hasil akhir. Memang nanti kita akan koordinasikan lagi untuk nilai yang muncul langsung pada
ujian itu di pihak Kemendikbud, tapi nanti hasil akhir diberikan ke kami, lalu nanti dilakukan penandatanganan oleh Ketua Panselnas dan diberikan kepada Kemendikbud, karena memang biasanya alurnya adalah kita memberikan kepada instansi dulu kalau CPNS. Nah di sini karena panitia penyelenggara seleksinya adalah Dikbud, kami berikan seluruhnya yang sudah ditandatangani ke Dikbud, nanti Dikbud akan menyerahkan kepada instansi masing-masing. Dan seleksi kompetensi 2 juga tadi sudah dijelaskan. Di sini juga panitia penyelenggara seleksi itu wajib mengumumkan peserta yang mengikuti ujian, karena memang tadi jadwal ujian ini diserahkan kepada Kemendikbudristek, nanti akan diumumkan ujiannya kapan dan lokasi ujiannya di mana. Gitu. Untuk seleksi kompetensi 2 ini hampir sama seperti seleksi kompetensi pertama, yang berbeda adalah pesertanya saja, hanya tambahannya adalah lulusan PPG dan guru swasta yang ikut ujian. Dan juga di seleksi ketiga ini sama, tetapi nanti bisa memilih lokasi penempatan atau sekolah di seluruh wilayah Indonesia. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Ya, baik. Terima kasih Mas Audit atas paparannya. Demikian paparan dari Kemendikbud dan BKN. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah banyak yang raise hand sebenarnya dan banyak pertanyaan di Q&A. Q&A kita juga sedang kita jawab satu persatu. Begitu dibuka langsung naik ini. Saya coba dari dulu ya, dari Kabupaten Toba dulu. Kami persilahkan. Sudah saya jadikan panelis. Bapak dari Kabupaten Toba. Oh tidak, ini Pak Gus. Oh iya, gimana Pak? Ada pertanyaan Pak? Dipersilakan. Terima kasih Pak Hafiz. Nah, kita dari Kabupaten Toba ada beberapa pertanyaan. Pertama, Halo PNS ini. halo. Halo Mas. Ya, halo. Halo Pak. Ya, kita ada pertanyaan yang pertama. Ada guru kita yang tidak bisa mendaftar karena dia baru ada sudah 2 tahun pindah. Ternyata. Suaranya kecil sekali Pak. Bisa diperbesar Pak. Sudah. Halo, ya. Ada guru kita